Prancis 2015. Buat kalian yang belum kenal, gua Alfi. Abis lulus SMA, gue belajar bahasa Prancis kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu ajaibnya gue keterima di Université de Caen, Prancis, Fakultas Informatique atau Computer Science. Keren ya kedengerannya. Tapi masalahnya waktu SMA gue itu di pesantren, dimana di situ nggak ditonjolkan sama sekali untuk belajar ilmu pengetahuan alam kayak matematika, fisika, dan lain-lain. Di situ, kita 70% belajar pelajaran agama kayak tafsir, fikih, tauhid, hadis, dan lain-lain. 100% pakai bahasa Arab. Intinya di situ kita nggak belajar IPA dengan serius. Dan sebenarnya, gue nggak tahu mau ambil jurusan apa abis lulus dari pesantren. Gue minim informasi. Di zaman itu, kita nggak boleh punya HP dan nggak boleh akses internet. Pokoknya waktu itu gue nggak mau jadi ustadz karena gue pikir tanggung jawabnya berat. Kalau kalian bingung kenapa tiba-tiba gue bisa ke Prancis, itu cerita buat video lain, makanya subscribe. Yang jelas, bokap gue lah yang bisa ngelihat peluang dan nyaranin untuk ambil computer science karena potensi dapat kerja di IT lagi berkembang banget saat itu. Oke, make sense, gue juga suka komputer, jadi gue ikutin aja saran bokap. Awalnya, gue excited karena keterima di Universitas Negeri Prancis. Tapi pas gue mulai masuk univ, knowledge gap-nya berasa banget, terutama di matematika. Pas di kelas, gue nggak bisa ngerti apa yang dosen ajarin soalnya banyak banget konsep yang asing buat gue. Dan banyak kosakata bahasa Perancis yang gue nggak bisa tangkep. Sertifikat bahasa B2 yang gue punya kayak cuman omong kosong ketika gue berada di lingkungan yang emang 100% Perancis. Banyak istilah sehari-hari yang nggak dipelajari di buku dan istilah teknis yang gue belum pernah pelajari. Ditambah lagi orang-orang ngomongnya cepet banget. Intinya gue nggak ngerti sama sekali apa yang dosen bilang. Setiap ujian gue selalu gagal, dapat nilai 0, 1, 2, 3, like what the F? Gak pernah gue seumur-umur kayak begitu. Gue tahu gue bukan seorang jenius, tapi gue tahu gue nggak bodoh-bodoh banget. Sayangnya nilai yang gue dapet saat itu berkata lain. Mapel yang gue lulus cuma web development, programming, sama bahasa Inggris. Terus tiba-tiba dapat kabar usaha bokap nggak berjalan lancar. Kemungkinan bangkrut. Karena gue ke Prancis dengan beasiswa orang tua, ini adalah kabar buruk pastinya. Setiap bulannya gue nggak menuntut dapat kiriman uang atau tidak. Jadi, mesti berhemat dan benar-benar mengatur lifestyle. Selain beban akademis, muncul lagi beban pikiran lain gimana caranya harus cari duit tambahan buat hidup di negeri asing. Semua kejadian tersebut akhirnya menjadi trigger pikiran dan perasaan negatif yang gue sebutin di awal video. Gue merasa bodoh, gagal, pecundang. Trigger dari depresi ini bisa macam-macam, dan yang personally gue alamin adalah gagal berprestasi, transisi dari remaja ke dewasa, perubahan tekanan hidup secara drastis, dan kegagalan yang belum pernah gue rasakan sebelumnya. Mungkin terlihat remeh, tapi itu adalah yang gue rasakan dan alami saat itu. Karena overwhelmed, kebanjiran dengan perasaan dan pikiran negatif tersebut, bukannya beraksi untuk cari jalan keluar, gue malah ngerasa lumpuh, paralyzed, gak bisa berpikir jernih. Gue mulai ngurung diri di kamar, bolos kelas, mager keluar, males ngapa-ngapain, bahkan untuk sekedar main video game aja yang tadi gue suka itu males banget. Akhirnya gue beralih ke effortless entertainment, nonton anime. Tokyo Ghoul, Sword Art Online, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter. Ratusan episode gue tonton biar gue lupa sama pikiran-pikiran dan perasaan negatif tersebut. Biar gue mati rasa. Biar gue bisa lari dari kenyataan, hanya dengan menatap layar kaca. Setelah ratusan episode berlalu, suatu ketika pas gue lagi nonton, ada suara dari hati gue. Lo harus benerin hidup lu, goblok, berhenti buang-buang waktu lu. Suara hati yang muncul karena keadaan saat itu bukanlah keadaan ideal yang gue impikan. Tapi, coping mechanism yang gue pakai sebagai obat bius dari perasaan negatif tersebut udah bikin nyaman dan gampang banget dilakukan. Sedangkan di seberang ada suara lain yang membisikkan, kayaknya menghilang dari dunia ini enak dan mudah. Untungnya iman gue yang setipis tisu itu masih bisa menangkal bisikan tersebut. Terus muncul pikiran, selama gue masih bisa bernafas, masih ada kesempatan buat jadi lebih baik. Akhirnya gue mulai nonton video-video tentang motivasi dan tips belajar di YouTube untuk mencari asupan ide positif. Dan gue kenalan sama konsep yang namanya growth mindset. Informasi yang gue serap dari YouTube, connecting the dot sama ilmu yang gue pernah pelajari dan pengalaman yang mirip ketika gue di pesantren dulu. Nilai ujian jelek karena kendala bahasa bukan pertama kalinya buat gue. Jadi inilah langkah-langkah yang gue ambil untuk bangkit. Langkah pertama, terima keadaan lu sekarang dan adopsi growth mindset. Langkah pertama untuk bangkit adalah mengakui kalau kita telah terjatuh. Kita harus bisa terima apa yang telah terjadi. Kita harus bisa terima kalau posisi kita emang sedang berada di bawah.
Contohnya gue mendapat nilai jelek 0, 1, 2, dan gue sempat merasa paling bodoh. Untuk bangkit ya gue harus terima kalau gue gagal di ujian itu dan pada saat itu emang bodoh di pelajaran tersebut. Ingat ya, kata kuncinya pada saat itu. Tapi menerima aja nggak cukup, kita harus punya growth mindset. Apa tuh growth mindset? Buat yang nggak tahu, mindset itu pola pikir. Singkatnya, growth mindset itu pola pikir yang meyakini bahwa kita bisa berkembang. Pola pikir yang melihat keadaan buruk yang sekarang kita alami bisa kita ubah dan akan membaik ke depannya apabila kita berusaha untuk mengubahnya. Pola pikir yang melihat bahwa kegagalan menyimpan pelajaran yang membuat kita bisa jadi lebih baik ke depannya. Yes, pada saat itu gue gagal, nggak lulus, bodoh, tapi bukan berarti gue bodoh dan akan gagal selamanya. Nah, lawannya growth mindset adalah fixed mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan kita dan membuat kita enggan untuk mencoba demi menghindari kegagalan. Pola pikir ini melihat kegagalan kita tidak bisa diubah. Sekali kita gagal, berarti kita gagal selamanya. Kalau kalian berpikir seperti ini, ganti pola pikir kalian. Gue keinget waktu gue masuk pesantren pertama kali, gue harus belajar bahasa Arab dari nol. Gue juga sempat berada di urutan bawah. Tapi saat itu gue tetap show up, gak bolos, tetap belajar dan gak nyerah. Gue berkembang dan akhirnya gue bisa berada di urutan atas. Gue punya bukti bahwa gue bisa berkembang. Kalau lu merasa nggak punya bukti, lu bisa berkembang, coba ingat-ingat lagi waktu lu kecil atau lihat bayi yang baru belajar jalan. Kalau kita perhatikan, anak kecil itu kurius banget, rasa penasaran tinggi dan nggak takut gagal, nggak takut salah. Coba kalau pas kecil kita punya fixed mindset, kita belajar jalan, terus kita jatuh, terus kita diem aja gitu, nggak mau coba berdiri lagi. Mungkin kita sekarang nggak bakal bisa jalan. Gue rasa aslinya kita semua punya growth mindset, tapi rasa takut gagal, takut dikatain orang, lingkungan toksik bikin kita punya fixed mindset. Gue yakin setiap permasalahan yang kita hadapi adalah ujian kenaikan tingkat dalam kehidupan. Kita semua berawal dari bayi yang gak bisa apa-apa, cuman bisa nangis doang. Tapi buktinya kita bisa berkembang. Dari merangkak kita bisa berjalan, dari berjalan kita bisa berlari. Jadi, gue pingin kalian ingat, kita itu manusia. Kita bisa berkembang, kita bisa jadi lebih baik. Jangan biarkan depresi dan fixed mindset menghambat perkembangan kita. Kita harus terus lakukan aksi nyata untuk bangkit dan jadi lebih baik. Lanjut ke langkah kedua yang gue lakukan untuk keluar dari depresi, yaitu adalah menulis. Pikiran negatif suka datang secara otomatis. Pikiran-pikiran tersebut menimbulkan perasaan negatif yang bikin kita nggak nyaman dan nggak bisa berpikir jernih. Berpikir jernih itu sangat penting karena dengan mempunyai pikiran yang jernih, kita punya pandangan yang jelas akan situasi kita sekarang. Dan dengan pikiran yang jernih, kita bisa memikirkan langkah apa yang harus kita ambil untuk keluar dari keterpurukan. Aktivitas yang membantu gue untuk berpikir jernih adalah menulis. Ada 5 topik yang gue saranin kalian tulis. Pertama, tulis semua pikiran dan perasaan negatif yang bikin lu gak nyaman. Dengan menulis semua yang lu pikirkan dan rasakan, lu mengeluarkan itu semua ke dunia nyata dalam bentuk tulisan, jadi itu semua nggak stuck dan memperkeruh pikiran lu. Ini adalah tahap yang akan membantu lu untuk memahami emosi lu dan menerima keadaan sekarang. Topik kedua, tulis permasalahan yang menurut lu menyebabkan lu berada di situasi ini. Ketika lu udah menyalurkan semua emosi lu dalam bentuk tulisan, gue yakin pikiran lu udah lebih jernih. Dan lu bisa mulai memikirkan masalah yang lu alami dan penyebabnya. Contohnya gue dapat nilai ujian 0, 1, 2 karena gue nggak ngerti materi. Gue nggak ngerti materi karena ada knowledge gap dan gue nggak ngerti 100% apa yang dosen jelasin karena bahasa Prancis gue masih kurang fasih. Nah, setelah udah jelas permasalahannya, kita masuk ke topik 3, yaitu tulis solusi apa yang ada di otak lu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Apa yang bisa lo lakukan, siapa yang kira-kira bisa bantu lo. Kalau tarik contoh dari gue tanya ke diri gue, gimana caranya biar gue lebih fasih lagi berbahasa Prancis. Jawaban yang ada di otak gue saat itu adalah cari teman orang Prancis dan hangout lebih sering sama mereka, kurangin hangout sama orang Indonesia, pindah jurusan ke jurusan lain yang lebih bisa mengasah kemampuan bahasa gue. Dan untuk memanfaatkan peluang bekerja di dunia IT setelah lulus, di samping kuliah, gue bisa belajar lebih dalam lagi tentang programming dan web development lewat online course. Topik keempat, menulis keadaan ideal yang lo inginkan. Setelah lo tahu lo berada di mana sekarang, dengan menuliskan topik pertama dan kedua, itu menuliskan perasaan negatif dan sumber masalah, dan lo tahu kendaraan apa yang lo punya untuk keluar dari situasi terpuruk ini, dengan menuliskan solusi dari masalah tersebut, sekarang lu harus tahu kemana lu mau pergi.
Ibaratnya, yes, lu tahu lu di Jakarta sekarang, yes, lu punya mobil, tapi kalau lu nggak ada tujuan mau kemana ya nggak bakal bergerak kan? Tapi kalau lu tahu lu mau ke Bandung besok, misalnya, di saat itu baru akan ada pergerakan, ya gak? Jadi, sekali lagi, tulis keadaan ideal lu, tulis harapan lu, tulis goal lu, biar lebih jelas arah kemana yang akan lu ambil. Baca tulisan ini setiap hari dan ingat, adopsi growth mindset. Nah, topik kelima, menulis hal-hal positif yang pernah lu alami. Ketika otak kita sudah terbiasa memikirkan hal-hal negatif, lu bakal ngerasa seakan-akan gak ada hal baik yang pernah terjadi di hidup lu. Ketika kita gak bisa ngelihat hal-hal baik dalam hidup kita, akan susah buat kita untuk jadi lebih optimis dan menumbuhkan harapan untuk bangkit. Ibaratkan otak kita itu bank ya. Uang yang kita miliki adalah harapan atau optimisme. Ketika kita berpikir negatif, kita menarik uang keluar dari bank kita. Kalau kita terus-menerus menarik uang kita, lama-lama saldo kita jadi nol atau bahkan minus karena hutang. Dengan kata lain, lama-lama kita nggak akan punya harapan atau optimisme lagi dalam hidup ini. Maka dari itu kita harus imbangi dengan berpikir positif. Coba tuliskan pencapaian yang pernah lo lakukan atau ingatan positif yang pernah lo alami. Dan coba cari hal positif yang bisa lo syukuri saat ini, sesimpel apapun itu. Entah kita masih bernafas, kita hidup di negara yang damai, punya tempat tinggal, bisa makan dan minum. Apapun itu, coba syukuri dan tulis. Jalani proses ini. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Olahraga dan menjaga kesehatan. Pernah gak kalian dengar pepatah, mens sana in corpore sano? Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Menurut gue, kesehatan fisik dan mental saling berhubungan. Dan bukan rahasia lagi kan bahwa kondisi fisik bisa berpengaruh ke mental kita dan kondisi mental bisa berpengaruh ke fisik kita. Berapa banyak orang yang sakit karena stres dan berapa banyak orang yang jadi stres karena sakit. Ya gue tahu ketika kita depresi itu rasanya malas bergerak dan gak ada motivasi buat ngapa-ngapain. Untuk bisa berpikir positif tuh susah, tapi kita bisa lawan itu dengan menggerakkan tubuh kita. Ketika kita depresi, memunculkan pikiran positif itu lebih sulit dibandingkan melakukan push up atau jumping jack. Maka dari itu, coba lakukan push up dan jumping jack atau aktivitas fisik favorit kalian untuk bisa memunculkan pikiran positif. Karena ketika kita berolahraga, tubuh kita memproduksi hormon-hormon yang dapat mengubah mood kita jadi lebih baik seperti serotonin dan endorfin. Selain itu, ketika kita melakukannya dengan rutin, gue ngalamin peningkatan percaya diri karena perubahan fisik yang gue alami. Badan jadi lebih atletis, lebih kuat, terlihat lebih estetik. Dan rasa percaya diri ini menjadi tambahan tabungan pikiran dan perasaan positif yang bisa kita gunakan untuk melawan depresi. Gue harap kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya. Langkah keempat, cari teman. Jangan mengasingkan diri, lakukan aktivitas bersama orang lain. Berdasarkan pengalaman gue, ketika gue depresi dan sendirian, otak gue tuh bakal lebih sering untuk munculin pikiran-pikiran negatif yang bikin gue tambah depresi. Dan untuk surprise pikiran dan perasaan itu, gue nonton anime yang sama sekali nggak ngubah hidup gue, cuman jadi solusi sementara tanpa menyelesaikan masalah. Gue bandingin ketika gue nggak sendiri dan nongkrong bareng teman, bersosialisasi, melakukan aktivitas bersama. Otak gue tuh ya nggak mikir pikiran-pikiran yang bikin gue tambah stres, tambah depresi. Gue rasa ini karena ketika kita sendirian, fokus kita tuh lebih ke inward ya, ke dalam diri kita sendiri karena nggak ada stimulus dari luar. Sedangkan ketika kita bersama orang lain, otak kita fokus ke outward, keluar diri kita, karena banyak stimulus dari luar, dan otak kita mesti merespon stimulus tersebut. Kayak temen lu ngelawak, lu ketawa. Ketika berbicara, lu mesti dengerin biar bisa merespon dengan tepat. Di samping itu, ketika kita ngobrol, sharing-sharing, seringkali kita mendapati teman kita yang juga curhat permasalahan mereka. Ini mengingatkan kita bahwa nggak cuma kita yang punya masalah di dunia ini. Setiap orang punya masalah. Dengan adanya teman, kita bisa saling support. Selain itu, ternyata interaksi sosial juga mempengaruhi serotonin. Jadi intinya ketika kita merasakan depresi, usahakan cari teman dan jangan terus-terusan mengasingkan diri. Oke? Nah, langkah terakhir, langkah kelima, sabar. Jangan berputus asa. Buang jauh-jauh pikiran untuk log out dari dunia ini. Sekarang, lu udah tahu apa yang gue lakukan untuk keluar dari keterpurukan. Dan lu juga udah punya rencana yang lu tulis sendiri untuk keluar dari keterpurukan ini. Coba eksekusi dan lakukan rencana tersebut sebaik mungkin. Ketika kita sudah berusaha dan belum melihat hasil, kita harus bersabar. Terus berusaha dan berdoa karena
semua di dunia ini butuh proses. Sama halnya seperti ketika kita menanam pohon. Kita nggak bisa mengharapkan buah dari pohon tersebut 1 hari setelah kita menanamnya. Kita harus merawat dan memelihara pohon tersebut agar menghasilkan buah di kemudian hari. Percaya bahwa semua akan indah pada waktunya, dan kita akan memanen apa yang kita tanam. Gue bersyukur karena gue nggak nyerah waktu itu. Kalau gue nyerah waktu itu, gue nggak akan pernah ngalamin kebahagiaan dan pencapaian yang gue bisa dapetin hari ini. Hidup emang kadang di atas, kadang di bawah. Ibarat kita naik gunung, kita nggak mau kan terus-terusan nongkrong di puncak. Ada saatnya kita ingin pulang ke rumah, turun puncak untuk beristirahat, memulihkan tenaga, mempersiapkan bekal untuk perjalanan ke puncak selanjutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih dan selamat sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian butuh tips untuk set goals dan eksekusi rencana kalian, cek video gue yang satu ini. Semoga apa yang gue bagikan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan like biar algoritma nyebarin konten ini ke lebih banyak orang. Subscribe for more content in the future. Gue Alfi, peace. Salam.